Di sebuah desa yang penuh gengsi dan bisik-bisik tetangga, seorang menantu bernama Rani mencoba bertahan dari hinaan yang tak pernah berhenti. Hari itu, ia datang membawa harapan baru. Tapi yang menyambutnya justru tatapan tajam seorang mertua bernama Sulastri, perempuan yang menjunjung harga diri lebih tinggi dari kebenaran. Di hadapan keluarga dan tetangga, satu kalimat dari Sulastri langsung menusuk hati Rani, membuka pintu bagi azab yang kelak akan mengguncang seluruh desa Rengganis. Dan semua itu bermula hari ini. Langit desa Rengganis siang itu tampak cerah. Tetapi bagi Rani, sinar matahari tidak cukup menghangatkan dadanya yang dipenuhi rasa gugup. Ia berdiri di depan gerbang rumah mertua, sebuah rumah tua bercat krem yang mulai kusam. Berdiri tegak seperti penjaga yang menilai siapapun yang mendekat. Ardi berjalan di sampingnya, menenteng 2 tas belanja. "Pelan-pelan saja, Ran, ibu pasti senang kamu datang," ucapnya, mencoba menenangkan suasana. Namun Rani bisa melihat bahunya sendiri sedikit bergetar. Ada sesuatu dalam kata pasti yang terasa terlalu dipaksakan. Pintu rumah terbuka. Muncul sosok perempuan dengan wajah keras dan tatapan tajam. Sulastri, Ibu Ardi, perempuan yang dikenal warga sebagai pemegang standar kehormatan tertinggi. "Datang juga akhirnya," ucap Sulastri tanpa senyum. Suaranya terdengar seperti ujung pisau yang menggesek keramik. Pandangan matanya tertuju pada tas belanja yang dibawa Rani. "Kalian beli apa? Jangan bilang pakai uang Ardi semua," sindirnya dengan nada yang jelas bisa didengar hingga halaman tetangga. Rani menunduk, menahan napas. "Ini saya belikan bahar makanan, Bu. Saya ingin masak." "Masak? Kamu yakin masakanmu bisa dimakan keluarga? Jangan sampai seperti waktu itu, asin seperti air laut." Dari kejauhan, Bu Rasti, tetangga paling cerewet, berhenti menyapu halaman. Ia mengamati, bibirnya mengerucut seperti siap menyimpan cerita baru untuk disebar ke seluruh gang. Ardi menghela napas, mencoba melindungi istrinya. "Ibu, Rani sudah belajar banyak, jangan begitu." Namun Sulastri hanya menatap anaknya dengan pandangan yang membuat lelaki manapun memilih mundur. "Ardi, kamu itu laki-laki, jangan dibutakan istri. Lihat tuh, dia bahkan berdiri saja gemetaran. Apa kamu yakin perempuan seperti itu bisa mengurus keluarga kita?" Rani mengusap jemari tangannya yang dingin. Ia mencoba tetap ramah, tetap sopan. Meski setiap kata Sulastri seperti memeras harga diri dari tubuhnya. "Ampun, Bu, saya hanya ingin membantu. Tidak ada niat bikin ibu malu. Kalau nggak mau bikin saya malu, buktiin. Ayo masuk, lihat dulu dapur. Jangan sampai kamu ganggu aturan rumah ini." Rani mengikuti langkah Sulastri masuk ke rumah. Aroma rumah tua menyeruak. Wangi kayu lama bercampur bau masakan yang baru selesai dimasak setengah matang. Ruangan itu sepi, tetapi ada tekanan yang membuat udara seperti menebal. Di ruang tamu, figura keluarga tergantung rapi. Semuanya menonjolkan keluarga Sulastri sebagai keluarga terpandang. Tidak ada satupun foto Ardi bersama Rani. Sulastri sengaja berhenti di depannya. "Kamu lihat itu, keluarga kami bukan keluarga sembarangan. Jadi kalau kamu mau jadi bagian dari rumah ini, belajarlah menempatkan diri." Ia menatap Rani tanpa berkedip. Sementara di luar, Bu Rasti cepat-cepat mengetuk pintu rumah tetangga lain. Desas-desus mulai menyebar. Dan di sudut pandang Ardi, ia melihat sesuatu yang membuat hatinya mencelos. Tatapan ibunya yang tidak hanya penuh kecurigaan, tetapi juga kebencian yang belum pernah padam sejak pernikahan itu. Di hari pertama Rani melangkah masuk rumah itu, ia tahu satu hal. Ini bukan sekedar rumah mertua. Ini adalah medan perang yang sunyi. Dan semua orang sudah mengambil posisi masing-masing. Pagi di desa Rengganis selalu dibuka oleh suara ayam, deru motor menuju pasar, dan bisikan halus yang bergerak cepat dari satu rumah ke rumah lainnya. Hari ini, bisikan itu tampaknya menunggu sesuatu. Dan sayangnya, sesuatu itu adalah Rani. Rani baru saja selesai menyapu halaman depan rumah mertuanya. Debu masih menempel di ujung jarinya. Pipinya yang lembab oleh keringat membuatnya terlihat begitu lelah. Namun ia tetap tersenyum kecil, setidaknya mencoba. Karena ia tahu Sulastri tidak pernah suka melihatnya tampak lesu. Tapi tidak butuh waktu lama sebelum suara yang ditakutinya muncul. "Rani, kamu ini kerja atau sekedar gaya-gayaan pegang sapu?" Suara Sulastri melengking dari dalam rumah. Keras, memastikan semua tetangga mendengarnya. Rani menoleh, jantungnya berdegup.
Maaf Bu, saya hanya... Lihat itu, potong Sulastri sambil menunjuk ke arah lantai teras yang hanya menyisakan sedikit debu. Masih kotor, kamu ini tidak punya standar kebersihan. Di rumah orang tua kamu mungkin begini ya? Tetangga yang sedang lewat, termasuk Bu Rasti, langsung melambatkan langkah. Mereka berpura-pura menata keranjang belanja, padahal telinganya fokus pada pertengkaran. Rani menelan ludah, meremas ujung sapunya. Baik Bu, saya ulangi lagi. Ulangi? Sudah dari tadi aku lihat kamu cuma mondar-mandir. Dasar pemalas. Beberapa ibu-ibu di gang saling pandang. Tak seorang pun berani menegur Sulastri. Karena semua tahu, jika melawan Sulastri, maka hidup mereka akan penuh gosip pedas selama seminggu penuh. Rani menunduk, wajahnya memerah. Ia mulai menyapu ulang. Gerakannya terasa berat, seperti setiap sapuan membawa beban yang tak terlihat. Mata tetangga menusuk dari segala arah. Namun, Sulastri belum selesai. Oh iya Bu Rasti, Sulastri memanggil tetangganya dengan suara yang disengaja, diperkeras. Lihat nih menantu saya, sudah saya bilang berkali-kali, bersih-bersih itu ada aturannya, tapi dia tetap saja tidak bisa. Kayaknya memang tidak terbiasa hidup rapi. Mau saya kasih kursus dulu, Ran? Rani berhenti menyapu. Jemarinya yang dingin mulai gemetar. Ia menunduk, bukan karena patuh, tapi karena matanya mulai berkaca-kaca. Namun, Sulastri tetap melanjutkan, tanpa belas kasih. Kamu dengar tidak? Kalau mau jadi bagian keluarga ini, kamu jangan bikin saya malu di depan warga. Suami kamu itu kerja keras, masa istrinya begini? Kamu kira hidup itu main-main? Jangan cuma nempel di Ardi dan nyusahin saja. Kata-kata itu menusuk seperti jarum runcing ke dalam dada Rani. Ia menahan napas, mencoba tersenyum, meski pipinya terasa panas. Di balik jendela, beberapa tetangga lain mulai mengintip. Ardi keluar rumah, terkejut dengan keributan itu. Ibu, sudah, jangan di sini, Rani sudah mengerjakan semuanya. Tapi Sulastri berputar badan dan menatap tajam ke Ardi. Kamu diam, ini urusan perempuan. Kalau kamu terlalu membelanya terus, nanti kamu lupa siapa yang membesarkan kamu. Ardi hanya tertengun, bingung dan takut melawan ibunya. Rani melihat itu, dan entah kenapa rasa sakitnya bertambah. Dalam hati Rani berbisik, mungkin benar, aku memang cuma menantu yang tidak diinginkan. Dan di seberang gang, Bu Rasti sudah memulai kalimat pertama gosip pagi itu. Kasihan Ardi, menantunya bikin malu lagi. Desa Rengganis bernafas lewat rumor. Dan hari itu, namanya kembali berputar-putar seperti debu di halaman. Kering, kecil, dan mudah ditiup angin. Malam turun di Desa Rengganis dengan sunyi yang tidak sepenuhnya damai. Angin membawa aroma kayu bakar dan suara jangkrik. Tetapi di rumah Sulastri suasana jauh lebih gelap daripada langit yang menaungi desa. Ardi duduk di ruang tamu, tangan mencengkram rambutnya sendiri. Lampu kuning tua menggantung redup di atas kepalanya, membuat bayangannya terlihat seperti dua sosok yang saling bertengkar, seperti hatinya saat ini. Dari ujung dapur terdengar suara Sulastri yang masih terdengar kesal. Ardi, kamu tidak lihat apa yang Rani lakukan hari ini? Dia mempermalukan aku. Halaman kotor, sapuan asal-asalan, ibu-ibu tetangga saja lihat semua. Kamu tidak malu? Ardi menghela napas panjang, mencoba menjaga nada bicara tetap tenang. Bu, itu cuma sedikit debu. Rani sudah bersih-bersih dari pagi. Jangan belah, potong Sulastri cepat, suaranya tajam. Laki-laki kok cuma jadi perisai istri? Kamu itu anak ibu. Kamu lupa berkat siapa kamu bisa hidup nyaman sampai sekarang? Ardi menunduk. Sama lagi, selalu seperti ini, pikirnya. Di dapur, Rani berdiri diam. Ia tidak berani bergerak, takut suara langkahnya membuat Sulastri makin tersulut. Tangannya gemetar saat membilas piring terakhir. Ada basah di ujung matanya, tetapi ia menahan agar tidak terdengar oleh siapapun. Ardi menatap Rani dari jauh. Ada rasa bersalah yang menumpuk setiap hari, seperti batu yang mengisi karung di punggungnya. Ia ingin membela istrinya, tapi ia juga takut membuat ibunya tambah marah. Sulastri mendekat, berdiri tepat di depan Ardi. Kamu dengar ya, mulai besok kamu yang awasi semua kerjaan Rani. Kalau dia salah sedikit, kamu lapor ke ibu. Tatap matanya keras,
seperti perintah yang tidak boleh dinegosiasikan. Ardi menelan ludah. "Bu, jangan begitu." "Kenapa tidak?" Sulastri mendekat. Wajahnya berbayang dalam cahaya lampu. "Kamu itu kepala keluarga, Ardi. Tapi sejak nikah sama Rani, kamu jadi lemah. Lihat dia. Masa istri begitu susah sekali ikut aturan rumah ini?" Ardi memejamkan mata sebentar. Ia mulai merasakan tekanan tidak hanya dari ibunya, tapi juga dari omongan tetangga yang mulai terdengar sejak kejadian pagi tadi. Bisik-bisik itu menempel di dinding rumah. Kasihan Sulastri dapat menantu yang tidak bisa apa-apa. Ardi itu terlalu sayang sama istrinya, jadi dibutakan. Kata-kata yang tidak pernah ia ucapkan tetap saja membakar dirinya. Rani akhirnya keluar dari dapur, tangannya masih basah. "Ibu, maaf, kalau saya salah, saya akan lebih hati-hati besok." Sulastri langsung menatapnya sinis. "Lebih hati-hati? Kata-kata itu sudah kamu ucapkan 100 kali, tapi hasilnya sama saja." Ardi melihat Rani menunduk begitu dalam, seolah ingin sembunyi dari dunia, dan disitulah hatinya pecah sedikit lagi. Ia berdiri, mencoba menengahi. "Bu, jangan terlalu keras pada Rani." Sulastri menatap Ardi dengan pandangan yang membuatnya merasa seperti anak kecil lagi. "Kalau kamu terus membela dia, berarti kamu memilih dia, bukan ibu." Kalimat itu melesak ke dalam tubuh Ardi seperti batu besar dijatuhkan ke kolam dangkal. Memilih dia atau ibu, pertanyaan itu membentang semakin besar di pikirannya. Rani melihat Ardi membisu, tidak bergerak, tidak memberi jawaban. Lalu ia sadar bahwa suaminya juga korban dari seseorang yang tidak pernah mau dikesampingkan, yaitu Sulastri. Dan malam itu, Rani melihat untuk pertama kalinya, Ardi tidak lagi berdiri di sampingnya. Ia mulai terjebak di tengah. Di luar, angin malam menggesek daun jati. Sunyi, namun ketegangan rumah itu seperti api kecil yang siap membesar kapan saja. Pagi hari di Desa Rengganis selalu penuh suara, tetapi pagi ini suara-suara itu terdengar lebih ramai, lebih berbisik, lebih tajam. Di warung kecil milik Pak Naryo, tempat ibu-ibu sering berkumpul sambil membeli gula dan minyak, nama Rani mulai diputar seperti roda yang tidak pernah berhenti bergerak. Di tengah kerumunan itu, berdirilah sosok yang paling mahir mengubah satu kejadian kecil menjadi cerita besar. Bu Rasti. Dengan selendang yang melingkar di pundaknya dan wajah yang seolah selalu menyimpan rahasia baru, ia mencondongkan tubuh ke arah ibu-ibu lainnya. "Aduh, kalian tahu nggak kemarin itu? Si Rani, astaga, kasihan sih. Tapi ya, memang begitu kalau menantu tidak cocok sama mertua." Nada suaranya dibuat pelan, namun cukup keras untuk memastikan semua mendengar. Bu Yani yang sedang memilah cabai langsung menoleh. "Memang kenapa, Bu Rasti?" "Wah, kalian gak lihat? Sulastri marah besar. Rani itu bersih-bersih, tapi hasilnya seperti belum disapu. Sudah dibilangin berkali-kali, tapi tetap saja begitu. Malu loh kalau punya menantu seperti itu." Beberapa ibu-ibu berbisik ke sesama mereka, menahan tawa kecil. "Tapi Rani kan kelihatan baik, Bu," ujar Bu Tati hati-hati. Bu Rasti mendengus pendek. "Baik? Baik itu cuma tampilan, Bu. Dalam rumah siapa tahu. Sulastri itu orangnya rapi, perfeksionis. Kalau menantu tidak bisa ikut aturan rumah, ya pasti bikin masalah." Ia menatap sekeliling, memastikan setiap kata yang ia ucapkan ditangkap tanpa ada yang terlewat. "Lagi pula," lanjutnya, bersuara lebih pelan namun tetap menggigit. "Katanya sih Rani itu sering bikin Ardi berantem sama ibunya. Baru nikah sudah begitu. Jangan-jangan Rani itu yang buat hubungan keluarga retak." Orang-orang terdiam. Kalimat Bu Rasti berhasil menancap seperti paku. Sementara itu tak jauh dari sana, Rani tengah berjalan menuju warung yang sama. Ia hanya ingin membeli kecap dan garam untuk masak sarapan Ardi. Namun langkahnya terhenti begitu mendengar namanya disebut. Rani itu memang tidak bisa diandalkan. Kasihan Bu Sulastri dapat menantu begitu. Ardi pasti pusing setiap hari. Rani berdiri di balik dinding kayu warung. Tubuhnya kaku. Ia tidak bermaksud menguping, tapi suara-suara itu masuk tanpa permisi, menembus dadanya lebih dalam dari yang ia bayangkan. Ia mengintip sedikit, dan di sana
Bu Rasti sedang duduk seolah sebagai pemimpin kecil gosip pagi itu, menirukan gaya Rani menyapu dengan gerakan tangan berlebihan yang membuat suara tawa kecil terdengar dari beberapa ibu-ibu. Rani menggigit bibir. Sakit itu terasa nyata, seperti seseorang baru menampar pipinya di depan banyak orang. Ia mundur perlahan, tidak jadi masuk. Keranjang belanjaannya terasa lebih berat daripada biasanya, padahal isinya kosong. Di rumah, Rani kembali dengan mata yang sedikit sembab. Ardi melihatnya. "Kamu dari mana, Ran? Kenapa mukamu begitu?" Rani menggeleng. "Tidak apa-apa." Tapi Ardi tahu ada yang tidak beres. Sayangnya sebelum ia bertanya lebih jauh, Sulastri muncul dari balik pintu. "Kamu lama sekali belanjanya. Apa kamu membolos sana-sini lagi? Jangan sampai kamu bikin nama keluarga ini jelek di luar." Rani diam, menunduk. Ia tidak bisa berkata apa-apa, karena di luar namanya memang sudah jatuh. Bukan karena perbuatannya, tapi karena satu mulut yang tidak pernah lelah mengadu domba. Dan hari itu, narasi tentang dirinya sudah terlanjur menyebar ke seluruh gang kecil Desa Rengganis, perlahan membangun reputasi buruk yang bukan ia ciptakan. Reputasi yang kelak menjadi awal dari azab besar yang menghampiri rumah itu. Angin sore menyapu halaman rumah Sulastri yang sedang ramai oleh keluarga besar. Aroma gorengan masih tersisa di meja, sementara suara anak-anak terdengar berlarian di sudut halaman. Rani duduk di dekat pintu, berusaha tetap membantu meski hatinya masih tersisa luka dari perlakuan Sulastri dan Bu Rasti sebelumnya. Ardi belum pulang dari bengkel. Ia tidak tahu apa yang terjadi hari ini atau betapa beratnya nafas istrinya sekarang. Dari dalam rumah, langkah sepatu berhak terdengar. Tok, tok, tok. Mila, adik iparnya, keluar sambil membawa nampan berisi gelas. Bibirnya tersenyum, namun matanya mengamati Rani seperti menilai barang cacat di pasar. "Rani?" panggilnya dengan nada manis. Terlalu manis. "Kamu bisa bantu angkat galon belakang nggak? Masa sih hal kecil begitu aja nggak bisa?" Rani menelan ludah. "Bisa, Kak. Tadi aku..." Belum selesai ia bicara, Mila menyela, mengeraskan suaranya agar keluarga lain mendengar. "Kamu tuh harus sigap dong. Jadi istri itu jangan manja. Ibu juga cerita, kamu banyak kurangnya di rumah ini. Gak heran kalau tetangga suka bisik-bisik." Beberapa anggota keluarga menoleh. Ada yang pura-pura tidak peduli, ada yang saling berbisik kecil. Wajah Rani memerah menahan malu. Mila melipat tangan di dada, mengambil posisi seolah ia adalah penentu standar moral di rumah itu. "Udah nikah 1 tahun tapi belum hamil juga. Ya gimana ya? Ibu sampai bilang, jangan-jangan Rani ini kurang usaha atau nggak bisa ngurus diri." Kata-kata itu masuk seperti pisau tumpul, tidak tajam, tapi menyakitkan karena berulang-ulang ditusukkan. Rani menunduk. Ia menggenggam ujung bajunya, menahan suara yang hampir pecah. Aku selalu berusaha, Kak." Mila tersenyum tipis, kemenangan kecil baginya. "Usaha tanpa hasil itu sama aja bohong." Sulastri yang mendengar percakapan dari dapur hanya mengangkat alis, seolah setuju. "Bener itu, Mil. Bilangin sekalian, biar dia sadar diri." Dalam detik itu, Rani merasa seluruh dunia mengecil, menyisakan dirinya yang sendirian dalam lingkaran hinaan keluarga. Kalau seandainya Ardi ada di sini, mungkin semuanya tidak akan seburuk ini. Namun, kenyataannya ia harus menelan semua sendirian. Mila menepuk pundaknya pelan, gestur yang seharusnya lembut, tapi terasa seperti cemoohan. "Udah, angkat galon itu. Buktikan kamu gak cuma bisa nangis." Rani berdiri perlahan, menahan perih yang membakar tenggorokan. Namun jauh di dalam hatinya, benih kecil amarah mulai tumbuh, benih yang suatu hari akan meledak menjadi badai. Malam mulai turun di desa Sukoluyu. Rumah Sulastri dipenuhi suara piring beradu, kursi diseret, dan obrolan keluarga yang belum selesai. Hari itu, Rani bekerja sejak pagi, menyiapkan makanan, mencuci piring, membersihkan ruang tamu, dan mengangkat galon seperti yang Mila perintahkan. Peluh masih menempel di leher dan pelipisnya. Nafasnya berat, namun ia tetap bergerak. Ardi baru pulang menjelang maghrib, kelelahan dari bengkel. Ia sempat melihat Rani berjalan tertatih ke dapur, tapi tidak terlalu menaruh curiga. "Aku mandi dulu ya," ucapnya sebelum masuk kamar.
Sementara itu, Sulastri memanggil dari ruang tengah. Rani, tolong sapu halaman, masih banyak daun berserakan. Kamu ini kalau kerja jangan setengah-setengah. Rani mengangguk pelan. Baik, Bu. Mila yang sedang menggulir ponsel menyahut tanpa melihat. Jangan lama-lama, Ran. Tadi aja kamu kelihatan lelet banget. Rani menggenggam gagang sapu, berusaha mengabaikan rasa berputar di kepalanya. Halaman tampak gelap, lampu teras redup, namun ia tetap menyapu. Setiap gerakan terasa seperti menarik beban berat. Kakinya gemetar, dada sesak, nafas makin pendek. Ran, itu sudut belum disapu. Suara Mila terdengar lagi dari dalam rumah. Rani mencoba menjawab, tapi suaranya hanya keluar sebagai bisikan. Matanya tiba-tiba kabur. Dunia di sekitarnya bergoyang. Sapu terlepas dari tangan, dan dalam 1 detik yang panjang dan hening, bruk, tubuh Rani jatuh menghantam tanah halaman. Piring di dalam rumah terjatuh karena kaget mendengar suara benturan. Sulastri keluar paling dulu, disusul Mila. Mereka berdiri terkejut, namun raut wajah mereka tidak benar-benar menunjukkan kepanikan. Sulastri mengerutkan dahi. Loh, kok pingsan? Baru kerja begitu aja tumbang. Mila menutup mulutnya, tapi tidak bisa menyembunyikan nada puas di matanya. Apa jangan-jangan dia cuma drama, Bu? Saat itu Ardi keluar dari kamar mandi dengan handuk di bahu. Begitu melihat Rani tergeletak di tanah, wajahnya langsung pucat. Rani, sayang! Ia berlari mengangkat tubuh istrinya yang lemas. Tangan Rani dingin, wajahnya pucat seperti tidak ada darah. Bu, dia demam, ini bukan main-main. Suara Ardi bergetar, namun Sulastri hanya berdeham. Ya sudah, bawa ke dalam, tapi nanti tetap rapikan halaman itu. Masa cuma gitu aja tumbang? Ardi menatap ibunya dengan sorot marah, sorot yang semakin sering muncul akhir-akhir ini karena perlakuan Sulastri pada istrinya. Ia menggendong Rani masuk kamar, memeluk tubuh istrinya erat-erat, mencoba menahan kepanikan. Untuk pertama kalinya, Ardi merasakan ketakutan yang menusuk. Apa keluarganya sedang perlahan membunuh orang yang ia cintai? Ruang IGD Rumah Sakit Sukolilo masih terdengar riuh oleh langkah perawat. Lampu putih menyilaukan, bau antiseptik menusuk hidung. Di salah satu ranjang, Rani terbaring lemah dengan selang infus menempel di tangan. Wajahnya masih pucat, bibirnya kering. Ardi berdiri di sampingnya, menggenggam tangan istrinya erat, berharap kehangatannya bisa memanggil kembali kesadaran Rani. Sulastri duduk di kursi plastik, tampak gelisah, bukan karena cemas pada kondisi Rani, tapi karena takut tetangga mendengar ia membawa menantu ke rumah sakit. Ardi, ini tuh sebenarnya lebay. Pingsan cuma karena nyapu. Ibu dari dulu kerja lebih berat, gak pernah sampai masuk rumah sakit. Gumamnya. Ardi menatapnya tajam. Bu, tolong jangan ngomong gitu sekarang. Pintu ruang IGD terbuka. Dr. Fajar, pria berusia 30-an dengan tatapan tenang namun tegas, melangkah masuk sambil memeriksa catatan medis. Suami pasien? Tanya Dr. Fajar. Ardi mengangguk cepat. Iya dok, bagaimana kondisi istri saya? Dr. Fajar menatap mereka bergantian, lalu berbicara dengan nada datar namun sara tekanan. Istri Anda kelelahan berat. Hasil cek menunjukkan dehidrasi, tekanan darah turun, gula darah rendah. Ini bukan pingsan biasa. Ardi menelan ludah. Karena terlalu banyak kerja rumah, dok. Dr. Fajar menutup clipboardnya dengan suara tak. Kalau dia bekerja terus-menerus tanpa makan, tanpa istirahat, ditambah tekanan psikologis, tubuhnya pasti runtuh. Sulastri menggerakkan alis, defensif. Tekanan psikologis apa, dok? Rani itu tinggal di rumah saya, makan enak, tidur enak. Kalau sedikit capek itu biasa. Dr. Fajar menghela napas panjang. Jelas sudah memahami dinamika semacam ini sebelumnya. Bu, pasien mengalami stres cukup tinggi. Itu terlihat dari ketegangan otot leher, pola napas, dan respon fisiknya saat pingsan. Sulastri menyilangkan tangan. Jadi maksud dokter, saya penyebabnya? Dr. Fajar menatapnya lurus.
saya tidak menyalahkan siapapun. Tapi kalau keluarga tidak memberi ruang istirahat atau menekan pasien, itu bisa memperburuk kondisi. Suara itu tidak keras tapi cukup untuk membuat ruangan terasa dingin. Ardi merasakan hawa panas di dadanya, campuran penyesalan dan kemarahan. Bu, saya sudah bilang Rani capek, tapi... Sulastri berdiri cepat, wajahnya memerah. Kamu nuduh ibu sendiri. Ibu cuma nyuruh dia bantu rumah. Itu wajar. Dokter Fajar menambahkan dengan tegas, memotong pertengkaran itu. Yang tidak wajar adalah memaksa pasien bangun sebelum pulih. Dia harus istirahat total minimal 2 hari. Kalau kambuh lagi, bisa jauh lebih berbahaya. Ardi menunduk memegang tangan Rani lebih erat. Sulastri justru mendesis kecil. Ya sudah, sembuhkan saja cepat dok. Jangan lama-lama, rumah masih banyak kerjaan. Dokter Fajar menatapnya dalam, seperti melihat sumber masalah yang sebenarnya. Bu, katanya pelan namun menusuk. Nyawa manusia tidak boleh dikorbankan untuk pekerjaan rumah. Sulastri terdiam, bukan karena mengerti, tapi karena merasa ditegur. Ardi di sisi lain merasakan sesuatu bergetar dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, ia melihat dengan jelas, jika ia tidak berubah, keluarganya sendiri bisa merusak hidup Rani. Pagi itu suasana rumah terasa lebih sunyi. Rani baru bangun dari tidurnya setelah 2 hari istirahat total sesuai anjuran Dokter Fajar. Tubuhnya masih lemah, tapi sedikit lebih baik. Di dapur, Sulastri sibuk membuka-buka laci dan kantong plastik belanjaan dengan wajah tegang. Suara plastik yang diseret dan panci yang dipindah-pindah membuat Rani terbangun dari kamar. Bu, ada yang hilang? Tanya Rani pelan. Sulastri berhenti dan menatapnya dengan pandangan menyipit, seolah kehadiran Rani sendiri sudah sebuah kesalahan. Uang belanja kemarin, ibu kasih sama kamu kan? Sekarang hilang, bentaknya. Rani membeku. Bu, ibu nggak kasih uang belanja apapun kemarin. Waktu itu saya masih... Jangan bohong. Suara Sulastri menggema di seluruh rumah. Mila yang baru keluar dari kamar ikut mendekat, pura-pura terkejut. Loh, hilang bu? Jangan-jangan, ya tahu sendiri kan, Rani akhir-akhir ini aneh. Rani mematung, sekujur tubuhnya terasa dingin. Bu, saya tidak pernah menerima uang itu. Demi Allah. Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Sulastri sudah menunjuk wajahnya dengan telunjuk gemetar. Kamu ini ya, dari dulu ibu perhatiin. Boros, nggak bisa ngatur rumah. Sekarang uang ibu hilang, kamu bilang nggak tahu. Mila menambahkan dengan nada sinis. Mungkin buat beli skincare bu, soalnya dia tuh sering sembunyi-sembunyi buka paket. Rani menatap Mila dengan mata berkaca-kaca. Paket yang dimaksud adalah obat kulit murah yang ia beli sendiri dari tabungan kecilnya. Bukan begitu kak, saya... Tapi Sulastri tak peduli. Ia terus menyudutkan. Uang 50.000 itu bukan jumlah kecil buat ibu. Dan kalau bukan kamu yang pegang rumah kemarin, siapa? Masa ibu nuduh orang lain? Kalimat itu seperti jebakan yang menutup semua arah. Tiba-tiba suara Ardi muncul dari ruang tamu. Bu, jangan ngomong sembarangan. Suara itu pelan tapi terisi bara. Sulastri menoleh tajam. Kamu membela dia lagi? Ardi melangkah masuk ke dapur, wajahnya tegang. Bu lupa, Rani 2 hari nggak bangun dari tempat tidur. Bagaimana mungkin dia pegang uang belanja? Sulastri terdiam sepersekian detik, dan itu membuatnya makin marah. Itu alasan. Kalau dia nggak pegang, terus siapa? Ibu? Mila? Kamu pikir ibu maling uang sendiri? Ardi menghela napas berat, mencoba menahan emosi. Bu, jangan asal tuduh. Rani menunduk, suaranya bergetar. Saya nggak ngambil apa-apa bu, sumpah. Namun Sulastri tidak peduli sumpah apapun. Ia mengangkat dagu dan mendesis. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Hanya ada kamu di rumah yang butuh uang. Dan itulah pukulan terakhir. Rani merasakan jantungnya seperti diremas. Fitnah itu lebih menyakitkan daripada hinaan apapun sebelumnya.
Ia berdiri terpaku, antara ingin menangis atau berteriak, tapi tidak bisa melakukan keduanya. Di saat itu, Sulastri berdiri sebagai hakim, Mila sebagai saksi palsu, dan Rani sebagai terdakwa yang bahkan tidak diberi ruang untuk membela diri. Ketenangan rumah berubah menjadi medan penghakiman, dan fitnah itu akan terus tumbuh, menjadi konflik yang kelak meledak jauh lebih besar. Sore itu, suasana rumah Sulastri kembali tegang. Setelah tuduhan uang belanja hilang, Rani memilih mengurung diri di kamar. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk lutut, menahan tangis yang sejak pagi ia pendam. Ardi berdiri di depan pintu kamar, mengetuk pelan. "Sayang, aku boleh nggak masuk?" Tidak ada jawaban, tapi Ardi tahu Rani tidak menolaknya. Ia membuka pintu perlahan, wajah Rani terlihat sembab, matanya merah dan tubuhnya masih lemah akibat kelelahan baru pulih. Ardi duduk di sampingnya. "Aku tahu kamu nggak ambil uang itu. Aku percaya sama kamu." Rani menggigit bibirnya, suaranya kecil. "Kenapa ibu selalu nyalahin aku, Mas? Aku udah berusaha, tapi selalu salah." Ardi mengepalkan tangan, menahan amarah yang sejak lama ia kubur. "Kali ini aku nggak bisa diem lagi." Di ruang tengah, Sulastri dan Mila duduk sambil membicarakan kejadian pagi tadi. "Kamu lihat kan, Mil? Mukanya itu jelas nyimen sesuatu," kata Sulastri sambil mengaduk kopi. Mila mengangguk, seolah membenarkan segala prasangka ibunya. "Rani itu halus di depan Ardi aja, Bu, tapi aslinya ya begitu." Baru saja Mila selesai bicara, Ardi muncul dari koridor dengan wajah keras. "Bu, Mila, kita perlu bicara." Sulastri mengangkat kepala, tak suka dengan nada Ardi. "Ada apa lagi? Kamu mau bela Rani lagi?" Ardi menghela napas, lalu menahan nada suaranya. "Bu, Rani nggak salah. Dia nggak pernah terima uang belanja dari ibu. Jadi jangan tuduh tanpa bukti." Sulastri langsung membentak. "Kamu itu ya? Dari dulu selalu salah pilih perempuan. Ibu yang capek ngurus rumah, kamu malah menyalahkan ibu?" Ardi menaikkan suaranya untuk pertama kali. "Aku bukan nyalahin. Aku cuma nggak mau Rani terus-terusan disudutin. Dia baru sembuh dari pingsan, Bu." Mila menimpali dengan nada meremehkan. "Ya kalau kuat nggak bakal tumbang cuma gara-gara kerja ringan." Ardi menatap Mila dengan sorot tajam. "Mila, kamu jangan ikut-ikut. Kamu tahu sendiri Rani kerja dari pagi sampai malam." Mila menengus. "Aku cuma bilang fakta, Mas." Ardi melangkah maju ke tengah ruang tamu. "Bu, Mila, mulai hari ini aku gak mau dengar lagi Rani difitnah, dihina, atau diperlakukan semena-mena." Suasana langsung membeku. Sulastri terperanjat, tidak menyangka putra yang paling ia banggakan berani melawannya. "Ardi!" Sulastri menampar meja, suaranya meledak. "Kamu itu anak durhaka? Baru dikit istrimu manis-manis, kamu langsung lupa siapa yang rawat kamu dari kecil." Ardi membalas dengan suara yang tidak kalah keras. "Saya ingat, Bu. Ingat semua kebaikan ibu. Tapi saya juga suami. Tugas saya melindungi istri saya sendiri." Sulastri menggeleng, wajahnya memerah menahan marah. "Kamu berubah, Ardi. Sejak nikah sama perempuan itu, kamu gak hormat sama ibu." Ardi berkata lebih pelan tapi lebih tajam. "Bukan aku yang berubah, tapi perlakuan ibu yang kebangetan." Mila berdiri, ikut memanas-manasi. "Kak Ardi ini jelas sudah kena bujuk Rani. Dia itu pinter main peran." Ardi menatap Mila dengan tajam. "Cukup, Mila. Jangan bicara seenaknya." Tapi Sulastri tidak tinggal diam. Ia mendekat menunjuk dada Ardi. "Kamu mau pilih siapa? Ibu atau perempuan itu?" Pertanyaan yang seharusnya tidak pernah ditanyakan. Ardi menatap ibunya lama, sangat lama. Lalu ia menjawab lirih namun mantap. "Aku pilih kebenaran, Bu." Sulastri membeku. Mila benar-benar terkejut. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan Ardi Rani, rumah itu menjadi medan perang keluarga yang sebenarnya. Pecah di tengah meja panjang keluarga, ruang tengah rumah besar itu berubah menjadi aula sempit tempat puluhan suara bercampur jadi satu. Piring beradu, gelas bergetar, tawa keras bersahut-sahutan. Semua tampak meriah bagi orang luar, tapi bagi Rani, setiap suara terasa seperti pisau kecil yang siap menggores hatinya.
Ia berdiri di sisi kanan meja panjang, menunggu giliran memperkenalkan diri sebagaimana tradisi keluarga. Tangannya gemetar, tapi wajahnya tetap tegar. Karakter Rani memang selalu begitu, pendiam, sopan, namun keras menahan harga diri. Sementara itu, Mira yang sejak awal punya kecemburuan tersembunyi, mengamati dari seberang. Di sampingnya, Tante Ratna dan beberapa sepupu mulai melontarkan bisikan yang disengaja dibuat cukup keras untuk terdengar. Katanya dia kerja, tapi kok aku nggak pernah lihat hasilnya. Bajunya sederhana banget ya untuk acara keluarga sebesar ini. Pantes Bima kok makin jauh kalau pasangannya begini. Rani mendengar semuanya. Bukan karena ia ingin, tetapi karena semua tatapan itu diarahkan kepadanya, menusuk tanpa ampun. Bima yang sejak awal mencoba melindungi, berdiri sedikit lebih dekat. Namun ia tak bisa menahan seluruh percikan konflik yang mulai menyala. Ketika MC keluarga memanggil nama Rani, suara ruang itu perlahan mengecil. Semua mata tertuju padanya. Rani melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah, lalu berhenti di tengah. Senyum kecil ia paksa muncul. "Perkenalkan, saya Rani." Belum selesai kalimatnya, Tante Ratna menyela lantang. "Rani ini katanya calon istri Bima ya, tapi kok latar belakang keluarganya sederhana sekali?" Beberapa orang tertawa pelan. Mira melipat tangan, pura-pura menahan senyum. Rani membeku. Bima langsung memotong, wajahnya tegang. "Tante, kita di sini bukan untuk merendahkan siapapun." Namun serangan lain datang dari sepupu yang lain. "Bima itu lulusan luar negeri, kerjaannya mapan. Kamu yakin bisa mengimbangi? Pernah punya pengalaman di keluarga besar? Atau cuma numbang nama aja?" Ledakan kecil di dalam dada Rani pecah tanpa suara. Ia menarik napas panjang, mencoba tetap sopan, tetap halus, karena sifatnya memang bukan untuk membantah dengan kasar. Tapi kali ini, suaranya pecah. "Saya mungkin tidak lahir dari keluarga terpandang, tapi saya tidak pernah datang ke sini untuk dipamerkan atau dibanding-bandingkan. Saya datang karena saya menghargai Bima dan menghargai keluarga ini." Keheningan jatuh sesaat. Beberapa kepala menunduk, tapi Mira justru melangkah maju. "Jadi, kalau begitu, buktikan Ran. Buktikan bahwa kamu pantas berdiri di sampingnya." Nada itu bukan permintaan, itu tantangan. Rani menatapnya untuk pertama kalinya dengan mata yang tidak lagi hanya lembut, tapi juga kuat. Namun sebelum ia sempat menjawab, seseorang menjatuhkan gelas di ujung meja. Suaranya keras, memecahkan suasana. Semua orang refleks menoleh. Dan di tengah momen kacau itu, seseorang, tak jelas siapa, berbisik cukup keras untuk didengar seluruh meja. "Jangan-jangan dia hanya numpang hidup." Ucapan itu mematikan. Rani tidak menangis, itu bukan sifatnya. Ia berdiri kaku, menunduk, lalu menarik napas panjang. Bima menegakkan tubuhnya, wajahnya merah oleh amarah. Cukup, tidak ada yang berhak mempermalukan dia. Tapi kerusakan sudah terjadi. Episode ini berakhir saat Rani perlahan melangkah keluar dari kerumunan, meninggalkan meja panjang keluarga besar itu dengan langkah pelan namun penuh luka. Bima mengejar, sementara keluarga besar memandang dengan wajah-wajah yang tidak tahu bahwa mereka baru saja memecah sesuatu yang mungkin sulit diperbaiki. "Jangan pergi, Ran." Malam itu turun perlahan seperti kain gelap yang menutup seluruh perasaan Rani. Rumah kecil itu biasanya terasa hangat, tapi kali ini justru seperti ruangan asing yang menahan napas. Rani duduk di pinggir ranjang, memandangi tas ransel yang sudah setengah terisi. Tangannya gemetar, kepalanya penuh gema suara dari acara keluarga tadi. Tawa, sindiran, fitnah halus yang menusuk tanpa ampun. Numpang hidup, gak pantas buat Bima. Keluarganya sederhana sekali. Setiap kalimat itu kembali seperti bayang-bayang yang menempel di dinding kamar. Rani memejamkan mata, wajahnya pucat, tapi karakter bawaannya tetap sama. Dia menahan semuanya dalam diam, tidak ingin membebani siapapun. Bahkan ketika lukanya dalam, ia memilih menyendiri. Pintu kamar tiba-tiba terbuka perlahan. Ardi berdiri di ambang pintu. Bukan Bima, tetapi Ardi, kakak sepupunya yang sejak kecil selalu melindunginya. Lebih pendiam,
tapi memiliki intuisi tajam yang membuatnya satu-satunya orang yang benar-benar mengenal isi hati Rani. Dia melihat tas itu, lihat mata Rani, dan langsung mengerti. "Jadi, kamu mau pergi?" Tanyanya pelan, suaranya dalam, tidak menuntut, hanya memastikan. Rani menunduk. "Aku gak kuat lagi, Di. Mereka mempermalukan aku di depan semua orang. Seolah-olah aku ini sampah." Ardi melangkah masuk dan menutup pintu. Suasana kamar mendadak lebih sunyi. Dia mendekat, menatap Rani lama. "Kamu bukan sampah. Kamu keluarga, dan kamu tidak layak diperlakukan begitu." Rani menarik napas panjang, mencoba menahan emosinya. "Aku cuma bikin malu. Kalau aku pergi, semua selesai." Ardi menggeleng. Nada suaranya tegas, tapi tidak meninggi, sesuai sifatnya yang selalu tenang dalam tekanan. "Kalau kamu pergi, mereka menang." Rani tersentak kecil. Suaranya nyaris tak terdengar. "Menang?" "Iya," jawab Ardi. "Mereka ingin kamu patah. Mereka ingin kamu merasa rendah. Mereka ingin Bima ragu sama kamu. Dan kamu mau kasih semua itu." Rani menggigit bibirnya. Air matanya menahan diri keras-keras. Dia tidak pernah suka menangis di depan siapapun. Ardi duduk di sampingnya. Nada suaranya berubah lebih lembut. "Ran, kamu kuat. Kamu lebih kuat dari mereka semua. Kamu cuma lagi diserang fitnah, ditekan secara sosial, dan itu bukan salah kamu." Keheningan turun lagi. Hanya suara jarum jam yang bergerak. Rani akhirnya membuka mata. "Aku capek, Di. Semua orang melihat aku seolah aku gak layak berdiri di samping Bima." Ardi menatapnya lama, tatapan yang tidak menghakimi. "Kalau kamu merasa capek, istirahat. Tapi jangan pergi." Dia menyentuh bahunya perlahan. "Aku ada di sini. Kamu punya tempat. Kamu punya keluarga yang beneran peduli. Kamu masih aman di sini." Rani menatapnya. Wajah Ardi tetap datar seperti biasa, tapi matanya jujur, tegas, hangat. "Kalau kamu pergi, aku bakal nyai kamu sampai ketemu. Kamu tahu itu?" Ucapan itu akhirnya membuat Rani mengeluarkan napas panjang, bukan kalah, tapi lega. Dia menutup tas itu perlahan. Ardi berdiri dan mengambil ransel itu dari tangannya, lalu meletakkannya kembali ke lemari. "Udah, di sini dulu. Besok kita pikir lagi." Rani akhirnya mengangguk pelan. Ardi menepuk kepalanya lembut, gestur jarang yang hanya ia lakukan kalau Rani benar-benar terpuruk. Kemudian ia berjalan ke pintu, berhenti sejenak dan berkata, "Ran, kamu bukan sendirian. Jangan lupa itu." Pintu tertutup. Dan untuk pertama kalinya setelah kejadian memalukan itu, Rani merasakan sedikit ruang untuk bernapas. Episode ini berakhir dengan Rani memandang langit malam melalui jendela, menyadari bahwa pertempuran belum selesai, tapi ia tidak lagi sendirian. Fitnah yang menghancurkan harga diri. Pagi itu, langit tampak pucat, seolah meniru wajah Rani yang masih lelah setelah semalaman menangis. Ia baru saja selesai menyapu teras ketika suara langkah Sulastri terdengar dari ruang tengah, cepat, keras, dan penuh aura menyalahkan seperti biasanya. Rani langsung tahu akan ada masalah. Entah fitnah apa yang akan menimpanya hari ini. Sulastri keluar dari rumah dengan wajah masam, lalu berhenti tepat di pintu. Di jalan depan rumah, 3 ibu tetangga, Bu Rasti, Bu Mirna, dan Bu Lela, sedang berbicara sambil menjemur pakaian. Kesempatan itu datang seperti panggung terbuka bagi Sulastri. Dengan suara sengaja dikeraskan, ia berseru, "Percuma punya menantu, kalau nggak bisa kasih cucu. Sudah 1 tahun lebih masih kosong. Ya kalau memang mandul gimana?" Kata mandul itu meluncur seperti batu panas yang dilemparkan ke dahi Rani. Bu Mirna spontan menoleh dengan alis terangkat. Bu Lela menutup mulut kaget. Sementara Bu Rasti, yang memang tak suka Rani sejak awal,
tersenyum kecil seperti mendapat bahan gosip baru. Rani berdiri mematung. Sapu di tangannya bergetar. Ia mencoba tetap waras, mencoba mengingat sifat dasarnya, diam, tenang, tidak suka membalas dengan emosi. Tapi fitnah itu terlalu kasar, terlalu menusuk, terlalu memalukan. Sulastri melirik Rani dengan tatapan merendahkan, seakan menantang. Lalu ia menambahkan, "Saya ini sampai malu sama keluarga besar. Masa punya menantu kayak gitu? Perempuan apa kalau nggak bisa kasih keturunan?" Rani akhirnya membuka suaranya. Suaranya serak karena menahan tangis. "Bu, saya dan Bima belum periksa apapun. Saya..." "Justru itu. Kalau memang sehat pasti cepat hamil. Ini sudah kelihatan tandanya. Coba lihat saja badannya itu. Lemah begitu. Mandul ya mandul." Ucapan itu telak menghantam jantung Rani. Tetangga menunduk. Ada yang kasihan, ada yang ikut memandang rendah. Rani mencoba menarik napas, tapi dadanya sesak. Seperti ada tangan besar yang mencengkram tenggorokannya. Dalam pikirannya, suara Ardi menahan dirinya malam sebelumnya masih teringging. "Kamu kuat, Ran. Jangan pergi. Jangan kalah." Tapi hari ini, kekuatannya runtuh satu persatu. Sulastri kemudian berjalan masuk rumah dengan langkah puas, meninggalkan Rani yang menahan air mata di depan umum. Bu Lela akhirnya mendekat, menyentuh bahu Rani pelan. "Rani, sabar ya. Fitnah begitu gak pantas." Bu Rasti malah mendekat dengan ada menyindir. "Tapi bener juga sih, Ran. Kok lama banget? Jangan-jangan, ya itu." Rani menunduk, malu yang membakar wajahnya. Ia tidak membalas sepatah kata pun. Ia hanya masuk perlahan ke rumah, menutup pintu, lalu bersandar pada dinding sambil menahan tubuh yang hampir roboh. Hatinya retak. Bukan hanya karena fitnah, tapi karena orang yang seharusnya melindunginya justru menjadi sumber penderitaan terbesar. Dan azab emosional itu baru saja mulai. Gosip itu menyebar seperti api. Siang hari di kampung itu biasanya damai. Hanya suara ayam dan anak-anak kecil yang berlarian di gang sempit. Namun hari ini, suasana berubah menjadi bising oleh bisik-bisik yang tidak sedap. Bisik-bisik yang bergerak cepat seperti angin membawa abu. Semua berawal dari satu orang, Bu Rasti. Perempuan yang dikenal punya lidah tajam dan hobi mencampuri urusan orang lain itu baru saja mendengar fitnah yang dilemparkan Sulastri di pagi hari. Dan baginya itu bukan sekadar kabar, itu amunisi. Sambil membawa keranjang sayur, ia berjalan ke warung kecil di ujung gang. Gak lebih dari 2 menit ia sudah duduk di bangku kayu dan mulai membuka percakapan dengan nada dibuat prihatin. Bu, pada tahu gak soal menantunya Bu Sulastri, si Rani itu?" Ia menunduk, pura-pura ragu. "Katanya mandul." Warung mendadak sunyi. Bu Yayah pemilik warung menatap terkejut. "Hah? Serius, Bu?" Bu Rasti tersenyum tipis. "Tadi pagi saya dengar langsung dari Bu Sulastri sendiri. Kasian ya, suaminya masih muda, tapi istrinya nggak bisa ngasih keturunan." Ia menghela napas panjang, bukan karena iba, tapi karena menikmati perhatian itu. Seorang ibu lain bertanya, "Kalau cuma belum hamil kan belum tentu mandul, Bu. Kok langsung dituduh begitu?" Bu Rasti tertawa kecil, sinis. "Loh, kalau sehat pasti cepet hamil. Itu ilmu alam, Bu. Masalahnya, si Rani itu dari dulu lemah. Gak kuat kerja berat, sering pingsan. Ya sudah kelihatan tanda-tandanya." Ia menambahkan bumbu demi bumbu,
meski tidak satu pun berdasarkan fakta. Suara gosipnya mengalir seperti racun pelan, berhasil menggugah rasa ingin tahu orang-orang. Setiap yang mendengar membawa gosip itu ke orang lain. Dalam 1 jam saja, kabar itu sudah menyebar hampir ke seluruh gang. Sementara itu, di rumah, Rani duduk di ruang tengah, mencoba fokus menyiapkan makan siang. Tapi tangannya selalu berhenti di tengah gerakan. Pikirannya masih memutar ucapan Sulastri. Ia sama sekali tidak tahu gosipnya telah menyebar luas. Namun firasat buruk itu muncul ketika 2 anak tetangga lewat depan rumah, membisik-bisik sambil menoleh ke arahnya. Seperti sedang melihat sesuatu yang perlu dikasihani atau direndahkan. Rani menelan air liur. Dadanya sesak. Apa mereka tahu? Saat itu Sulastri keluar dari kamar dan melihatnya. Dengan nada mengejek, ia berkata, "Turan, mereka semua kasihan sama kamu. Tapi mau bagaimana lagi? Kamu memang susah hamil." Kalimat itu membuat jantung Rani seperti diremas. Ia menunduk, tidak ingin memperlihatkan air matanya. Namun jauh di luar sana, gosip terus meluas dan menjadi beban sosial yang semakin menepan dirinya. Gosip itu bukan lagi sekadar fitnah. Itu menjadi stigma, luka yang disebarkan dari mulut ke mulut. Sebuah azab sosial yang belum tahu kapan berakhir. Hasil periksa yang mengguncangkan hati. Sore itu langit tampak murung, seolah ikut merasakan berat yang kini menekan dada Rani. Hidupnya seperti terhimpit dari segala arah. Dari mertua, tetangga, bahkan lingkungan yang dulu ramah, kini berubah dingin karena gosip kejam yang tersebar. Di kamar, Rani duduk di lantai. Kedua tangannya menutupi wajah. Tangisnya pecah, sesegukan kecil yang ia tahan agar tidak terdengar sampai keluar. Ia bukan tipe yang mudah menangis. Namun hari ini, semuanya terlalu berat. Setiap kata mandul yang diucapkan Sulastri dan disebarkan Bu Rasti terus menggema di kepalanya. Seakan dunia menuduhnya atas sesuatu yang bahkan belum ia ketahui kebenarannya. Pintu kamar diketuk pelan. Ardi masuk. Wajahnya cemas. Ia melihat mata Rani yang bengkak dan ransel kecil tergeletak di sampingnya. "Ran, kamu kenapa lagi?" Suara Ardi lembut, namun penuh kekhawatiran. Rani mencoba menenangkan napasnya. Aku nggak kuat. Orang-orang sudah mulai menjauh. Anak-anak tetangga aja bisik-bisik kalau aku mandul. Ardi mengekam tangan, rahangnya tegang. Sifatnya yang protektif muncul kuat. Terlalu jauh mereka semua. Rani menyeka air mata. Aku mau ke klinik, Di. Aku mau tahu, apa benar ada yang salah sama aku? Ardi terdiam sejenak, lalu dengan tegas ia mengangguk. "Ayo, sekarang." Ia memegang pundak Rani, menenangkannya. "Kita cari tahu, tapi bukan untuk membuktikan gosip. Kita lakukan ini buat kamu, supaya kamu nggak hidup dalam ketakutan." Di klinik kecil itu terasa hening. Bau antiseptik menusuk hidung, dan detik jam di dinding terdengar lebih jelas daripada biasanya. Rani duduk di kursi tunggu, memegang kedua tangannya erat. Ardi berdiri di sampingnya, tidak melepaskan perhatian barang sedetik pun. Saat namanya dipanggil, Rani menelan ludah.
Di dalam ruang periksa, seorang dokter perempuan paruh baya, Dr. Maya, memeriksa dengan teliti. Rani menjawab semua pertanyaan dengan pelan, sesekali menunduk. Setelah pemeriksaan singkat, Dr. Maya berkata, "Rani, dari hasil awal, saya tidak melihat tanda-tanda masalah kesuburan. Tapi kita perlu pemeriksaan tambahan dan tes laboratorium untuk memastikan." Rani menatap dokter dengan mata berkaca-kaca. "Jadi, saya belum tentu mandul, Dok." Dokter tersenyum lembut. "Belum tentu. Banyak pasangan butuh waktu lebih lama untuk hamil. Dan ingat, kesuburan itu bukan hanya dari pihak perempuan." Ardi mengangguk kuat. Ia menatap Rani penuh kepastian. "Dengar itu, Ran. Ini bukan salah kamu." Namun ketika keluar dari klinik, Rani menatap langit senja yang mulai dah gelap. Hatinya masih berat. Ia relega karena belum ada kabar buruk, tapi takut karena gosip itu sudah terlanjur menyebar. Dan ia tahu, meski hasil periksa belum tentu buruk, fitnah itu tidak akan berhenti hanya karena satu kalimat dokter. Hari ini ia hanya memulai langkah pertama untuk membuktikan sesuatu, bukan kepada orang-orang, tetapi kepada dirinya sendiri. Akar masalah yang selama ini tersembunyi. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Rani dan Ardi tiba di klinik untuk melanjutkan rangkaian pemeriksaan. Wajah Rani tampak pucat, lingkar matanya menghitam akibat malam-malam penuh tekanan yang ia jalani. Di ruang periksa, Dr. Fajar, dokter yang sudah lama menangani warga kampung itu, membuka berkas hasil pemeriksaan sambil menghela panas pendek. Ia menatap Rani lama, seolah sedang mencari cara paling lembut untuk menyampaikan kebenaran. "Rani, Ardi, hasil awalnya sudah saya lihat," katanya pelan. Rani menegang. Ardi langsung menggenggam tangan istrinya. Dr. Fajar mencondongkan tubuh sedikit. Suaranya lembut namun tegas. "Rani, kamu tidak menunjukkan tanda-tanda kesehatan serius. Tubuhmu lemah bukan karena penyakit, tapi karena stres berlebihan." Rani menggerjap. Sulastri, gosip, hinaan, paksaan, semuanya terlintas dalam kepalanya. Dr. Fajar melanjutkan, stres kronis bisa merusak banyak hal. Tidur, nafsu makan, hormon, bahkan bisa membuatmu pingsan. Tubuhmu bekerja lebih keras dari yang kamu sadari. Ardi menunduk, rahangnya mengeras. Ada rasa bersalah yang menghantam batinnya. Rani menelan air liur, suaranya bergetar. "Jadi, saya seperti ini bukan karena saya lemah, Dok?" Dr. Fajar tersenyum kecil. "Bukan. Kamu hanya menanggung beban yang tidak seharusnya kamu tanggung sendirian." Ia menatap Ardi dengan tajam, bukan marah, tapi menyadarkan. "Ardi, kamu harus tahu, tekanan dari lingkungan rumah bisa mempengaruhi kesehatan pasanganmu. Dia butuh dukunganmu, bukan tambahan beban." Ardi mengangguk kecil, wajahnya gelap menahan emosi dan sesal. "Dok, mulai sekarang saya akan jaga Rani," katanya dengan suara berat. Rani menatap suaminya, matanya memainkan cahaya antara syukur dan luka. Namun sebelum keluar ruangan, Dr. Fajar menambahkan satu kalimat yang membuat hati Rani serasa mencelos. Kalau tekanan itu tidak berhenti, kondisi Rani bisa memburuk, sangat memburuk. Ucapan itu menempel di benak mereka berdua, menandai bahwa perjuangan ini bukan hanya persoalan gosip, tapi persoalan hidup Rani sendiri. Tekanan yang melewati batas. Malam itu, rumah terasa sesak, padahal hanya ada 3 orang di dalamnya. Rani duduk di kamar masih lemas setelah mendengar peringatan Dr. Fajar tentang kondisi kesehatannya.
Ardi duduk di ruang tamu, memijit pelipis, berusaha menenangkan diri. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Sulastri keluar dari dapur sambil membawa nampan teh. Wajahnya tegang, matanya tajam seperti sedang mempersiapkan pertempuran. Tanpa meminta pendapat siapapun, ia duduk di depan Ardi dan langsung membuka pembicaraan. "Ardi, ibu mau ngomong serius." Ardi mengangkat kepala. Sudah bisa menebak nada itu bukan pertanda baik. "Ibu mau bahas apa lagi?" Sulastri menarik napas panjang, seolah-olah ia pihak yang paling menderita. "Bu Fajar itu cuma dokter body. Mereka nggak ngerti masalah rumah tangga. Kamu itu laki-laki, Di. Kamu butuh keturunan. Dan kalau Rani nggak bisa ngasih..." Ardi langsung menegakkan badan. "Ibu, dokter bilang Rani nggak apa-apa. Dia cuma stres karena tekanan." "Stres dari mana? Ibu tuh cuma ngomong jujur. Lagian perempuan kalau subur ya subur. Nggak usah nunggu bertahun-tahun." Ardi mulai kehilangan kesabaran. "Ibu sadar nggak, kata-kata ibu itu bikin Rani sakit?" Namun Sulastri tidak peduli. Wajahnya justru semakin keras. "Ya sudah kalau begitu. Kalau Rani sakit karena omongan ibu, berarti dia memang terlalu lemah jadi istri." Kalimat itu membuat Ardi berdiri dari duduknya. Ibu sudah keterlaluan. Tapi Sulastri berdiri juga. Suara dan sikapnya jauh lebih agresif. "Ardi, ibu nggak mau kamu hidup tanpa keturunan. Kamu anak satu-satunya. Ibu nggak mau garis keluarga kita putus begitu saja." Ardi menatap ibunya tidak percaya. Seumur hidup, ia tidak pernah melihat ibunya senegas dan sekejam ini. Lalu Sulastri mengeluarkan kalimat yang membuat Ardi terpaku. "Kalau Rani nggak bisa kasih kamu anak, ibu mau kamu menikah lagi." Ardi membeku. "Bu, apa?" Sulastri melipat tangan di dada, mantap tanpa keraguan sedikitpun. "Iya, kamu nikah lagi. Cari perempuan yang sehat, yang bisa kasih kamu keturunan. Itu lebih baik daripada kamu terus buang waktu dengan Rani." Ardi mengepalkan tangan sampai buku-bukunya memutih. Di balik pintu kamar, tanpa disadari Ardi maupun Sulastri, Rani mendengar semuanya. Tubuhnya gemetar. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Bukan hanya sedih, tapi hancur. Ia menutup mulut agar tangisnya tidak terdengar. Tapi suara itu tetap pecah dalam dadanya, menghantam jantungnya berkali-kali. Di ruang tamu, Ardi masih berusaha menahan diri. "Ibu, saya nggak akan nikah lagi. Selama saya hidup, istri saya cuma Rani." Namun Sulastri tidak menyerah. "Kamu bilang begitu sekarang, tapi nanti, kamu mau hidup tanpa anak. Kamu mau orang kampung bilang kamu laki-laki yang gak mampu. Ibu gak mau kamu dipermalukan." Ardi menatap ibunya dengan campuran marah dan kecewa yang sangat dalam. "Bu, yang bikin kami dipermalukan bukan Rani, tapi mulut ibu sendiri." Untuk pertama kalinya, Sulastri terdiam. Rahangnya mengeras, matanya penuh kebencian. Dan malam itu, rumah itu menjadi medan perang. Sebuah perang yang Rani tidak pernah minta, namun harus ia tanggung setiap lukanya. Malam itu hawa rumah terasa berbeda, lebih berat, lebih gelap, seolah dinding-dinding turut menahan nafas. Sulastri kembali mengungkit hal yang sama, bahwa Ardi seharusnya menikah lagi, bahwa Rani menghalangi masa depan keluarga, dan bahwa sudah waktunya Ardi mendengarkan ibunya. Ardi yang sejak episode 1 selalu menahan diri, akhirnya kehilangan kesabarannya. "Ibu cukup, jangan hina Rani lagi." Suara Ardi mengguncang ruang tamu. Untuk pertama kalinya, Sulastri terdiam. Rani yang berdiri di dekat dapur membeku. Air matanya ingin jatuh, tetapi ia menahan diri. Takut justru memperbesar amarah.
Sulastri mendengus keras. Jadi, kamu lebih pilih perempuan itu daripada ibumu sendiri? Ardi menatap ibunya dengan tatapan yang tidak pernah muncul sebelumnya. Tajam, terluka, dan tegas. Saya tidak pilih siapa-siapa, saya cuma pilih kebenaran. Pertengkaran pun memuncak. Suara bentakan, suara barang jatuh, dan suara langkah Rani mundur ketakutan memenuhi rumah. Tetangga mulai keluar, memperhatikan dari balik jendela. Desas-desus mulai berbisik pelan. Konflik malam itu menjadi titik balik. Untuk pertama kalinya Ardi berdiri benar-benar di sisi Rani, dan Sulastri merasa itu adalah pengkhianatan terbesar dari seorang anak. Pagi itu, suasana rumah masih menyisakan hawa panas dari pertikaian malam sebelumnya. Mila duduk di meja makan, mengaduk teh yang sudah tidak panas, sementara pikirannya melayang-layang. Ia mendengar semuanya semalam. Bentakan Ardi, tangis tertahan Rani, amarah Sulastri yang meledak-ledak. Di dalam hatinya, Mila mulai merasakan sesuatu yang baru. Keraguan. Selama ini, ia mengikuti ibunya, karena begitulah kebiasaan keluarga. Ia selalu percaya bahwa Sulastri benar. Tapi semalam, untuk pertama kalinya, ia melihat ibunya tampak salah, berlebihan, kecewa. Mila menatap ibunya yang sedang sibuk di dapur. Wajah tegang namun bersikap seolah tidak terjadi apapun. Apa benar semua ini salah Rani? Atau selama ini ibu hanya memaksa kami semua mengikuti kemarahannya? Mila membuka mulut, hendak berbicara. Namun saat Sulastri menoleh dengan tatapan keras, Mila langsung menunduk. Keberanian itu lenyap begitu saja. Jangan dekat-dekat sama Rani dulu. Nanti kamu ikut kena sialnya. Mila hanya bisa mengangguk, meski dadanya sesak. Dalam hati kecilnya, sebuah suara berbisik, "Ibu sudah terlalu jauh." Tapi suara itu masih terlalu kecil untuk ia ucapkan secara nyata. Sore itu hujan turun deras, mengetuk-ngetuk genteng rumah seperti ingin memberi peringatan. Rani baru pulang dari membantu warung tetangga, wajahnya letih namun tetap berusaha tersenyum. Saat membuka pintu, ia melihat Sulastri duduk di ruang tamu, wajah gelap penuh amarah. Ardi belum pulang, waktu yang biasanya aman bagi Rani berubah menjadi momok. "Dari mana kamu?" Suara Sulastri dingin, menusuk. "Dari warung Bu Yati, Bu. Membantu sedikit," jawab Rani hati-hati. "Membantu atau menjelek-jelekan keluarga saya di luar?" Sulastri berdiri, langkahnya menghentak lantai. Rani terkejut. Saya tidak pernah bilang buruk tentang keluarga, Bu. Demi Allah." Kata Allah itu justru menyulut bensin ke api amarah Sulastri. "Jangan bawa-bawa nama Allah buat nutupin aibmu." Jeritan itu menggema hingga keluar rumah. Rani mundur setapak, tubuhnya bergetar. Ia ingin menjelaskan, tapi suara Sulastri jauh lebih cepat daripada pikirannya. Dan sebelum ia sempat bernafas, plaak! Sulastri menamparnya keras. Pipinya perih, matanya langsung berkaca-kaca. Detik itu juga, hujan di luar terasa berhenti sejenak. Keheningan menyayat. Mila yang baru turun dari kamar membeku di tangga, syok melihat ibunya mengangkat tangan begitu kasar. Rani tidak melawan, ia hanya berdiri, gemetar, menyentuh pipinya yang memerah. Sulastri terengah, masih dipenuhi amarah. Namun untuk pertama kalinya, tatapan Mila padanya bukan lagi penuh hormat, melainkan takut dan kecewa. Hari itu menjadi batas baru, sekaligus titik runtuh yang mengantar menuju azab yang perlahan semakin dekat. Hujan sudah mereda ketika Ardi peluang malam itu. Namun suasana rumah terasa lebih basah dan dingin daripada hujan di luar. Begitu membuka pintu, langkahnya terhenti. Rani duduk di sudut sofa. Pipinya memerah bekas tamparan. Matanya sembab, air mata sudah terlalu banyak hingga ia tak sanggup menangis lagi. Ardi langsung berlutut di depannya.
Sayang, ini kenapa? Siapa yang... Rani menunduk, tak sanggup bicara. Tapi tatapannya bergerak pelan ke arah kamar Sulastri. Ardi menoleh. Sulastri berdiri di ambang pintu, wajahnya masih dirasuki sisa amarah, tetapi kini diselimuti kesal bercampur gengsi. Ardi bangkit tegak, tatapannya keras, tak pernah sedingin ini sebelumnya. "Bu," katanya pelan tetapi tegas. "Mulai malam ini, saya, Rani, dan Mila akan tinggal di rumah kontrakan dulu." Sulastri terkejut. Ekspresi itu hanya muncul sekilas sebelum ia menutupinya dengan kesombongan. "Kamu mau tinggalkan ibumu demi perempuan itu?" Ardi mengepal kuat. "Bukan tinggalkan. Saya hanya menjauhkan istri saya dari kekerasan, dari kebencian, dari fitnah." Rani memandang Ardi, terharu bercampur takut. Ia tidak pernah meminta semua ini. Tapi Ardi berdiri tegak, punggungnya menjadi perisai untuknya. Mila yang sedari tadi bersembunyi di ujung tangga akhirnya turun. Wajahnya tegang, namun ia berdiri di sisi Ardi dan Rani. "Ibu, Ardi benar," katanya lirih. Kalimat kecil itu membuat Sulastri membeku. Ardi mengemas barang-barang seperlunya. Tidak ada teriakan, tidak ada perang kata. Hanya keputusan diam yang jauh lebih menyakitkan. Karena untuk pertama kalinya, Sulastri merasakan kehilangan yang ia ciptakan sendiri. Saat pintu tertutup malam itu, rumah terasa lebih sunyi daripada biasanya. Dan untuk pertama kalinya, Sulastri sendirian. Sejak Ardi memutuskan pisah rumah, amarah Sulastri tidak pernah benar-benar padam. Siang itu ia duduk di beranda rumahnya. Wajah dipenuhi geram yang mendidih. Tatapannya kosong, namun pikirannya penuh gunungan dendam. Beberapa tetangga lewat, sekedar menyapa, namun sapaan yang biasanya ia balas ramah, kini ia biarkan menggantung. Seolah-olah Junia telah mengkhianatinya. Tak lama Bu Rasti datang menghampiri, membawa keranjang kosong. "Ibu Sulastri, kok sepi rumahnya? Ardi nggak di sini?" Pertanyaan sederhana itu seperti korek api yang dilempar ke tumpukan jerami kering. "Gara-gara perempuan itu!" Sulastri langsung meledak, suaranya menggema ke sepanjang gang. Bu Rasti kaget, namun justru semakin mendekat. Gosip adalah makanan favoritnya. Sulastri berdiri dari kursi. "Tahu nggak, Bu, kalau Rani itu memang nggak cocok masuk keluarga saya. Dia itu pembawa sial, pemalas, licik, bikin Ardi menjauh dari saya." Semakin banyak tetangga mendekat. Bisikan berubah menjadi kerumunan kecil. Sulastri tidak berhenti. Ardi itu dihasut sama dia. Dia cuma pura-pura sakit, pura-pura baik. Padahal dia suka ngomongin keluarga saya di belakang. Padahal semua itu fitnah. Namun lidah Sulastri tidak peduli. Ia terus memuntahkan amarah, semakin liar, semakin kelam. Bu Rasti menimpali. "Masa, Bu? Tapi kelihatan Rani baik." "Ah, itu cuma topeng. Makanya saya usir. Saya tidak butuh menantu yang bikin keluarga hancur." Kata-kata itu terbang ke telinga warga seperti angin panas, menghanguskan reputasinya sendiri tanpa ia sadari. Tatapan warga mulai berubah, bukan lagi simpati, bukan lagi mendukung, melainkan heran dan perlahan muak. Namun Sulastri terlalu tenggelam dalam amarahnya untuk menyadari bahwa ia sedang memperburuk gosip terhadap dirinya sendiri. Langit sore mulai tergelap, seakan ikut menutup wajah dari ucapan yang memecah belah itu. Dan dari balik jendela rumah lain, Mila mendengar semuanya dengan hati yang semakin remuk. Sejak gosip yang diledakkan Sulastri menyebar, nama keluarga Ardi mulai jadi bahan omongan di setiap sudut desa. Warung kopi, pos ronda, hingga kios sayur, semua membicarakan hal yang sama.
Di kontrakan kecil yang kini ditempati Ardi, Rani, dan Mila, suasana terasa lebih berat dari udara pagi yang lembab. Rani menunduk saat berjalan ke warung. Biasanya ia disambut hangat, namun kali ini senyum mereka tampak kaku atau bahkan hilang. Seorang ibu menarik anaknya menjauh saat Rani lewat. Jangan dekat-dekat, jangan ikut campur urusan keluarga mereka. Rani pura-pura tidak mendengar, tapi dada sesaknya sulit disembunyikan. Di warung, Bu Sari yang biasanya ramah hanya melirik sekilas. "Belanja apa, Rani?" Suaranya datar, seolah enggan bicara terlalu lama. Rani mencoba tersenyum. "Hanya beli beras sedikit, Bu." Namun sebelum ia sempat membayar, dua warga lain berbisik keras, jelas sengaja agar ia dengar. "Itu menantu yang bikin Ardi minggat dari rumah ibunya ya? Katanya suka ngadu-ngadu, makanya keluarga itu pecah." Rani memegang erat dompetnya, mencoba menahan getaran kecil di tangan. Saat ia hendak pergi, seorang bapak tua menggeleng pelan. Kasihan keluarga Ardi, makin kacau. Semoga cepat selesai masalahnya. Ucapan yang terdengar netral, tapi tetap menusuk. Di sisi lain desa, Ardi berjalan pulang dari bengkel tempat ia bekerja. Beberapa pemuda menatapnya sinis. Dengar-dengar dia cuma nurut sama istrinya. Laki-laki kok melawan ibu sendiri? Ardi berhenti sebentar. Merasa dadanya ditarik kedua arah. Antara mempertahankan harga diri sebagai suami dan tuduhan dianggap anak durhaka. Mila pun merasakannya di sekolah. Teman-temannya membisikkan hal yang sama. Katanya ibumu bikin nenekmu marah terus. Makanya ayahmu pindah rumah ya. Mila pulang lebih cepat, matanya merah. Kontrakan kecil itu menjadi tempat mereka bertiga menampung luka yang dilempar dunia hari itu. Sementara di rumah besar sana, Sulastri tidak tahu bahwa gosip yang ia sebarkan mulai berubah arah. Dari menyalahkan Rani, menjadi mempertanyakan dirinya sendiri. Desa mulai memandang keluarga Ardi dengan buruk. Tetapi perlahan mulai membuka mata bahwa sumber kacauan ini bukan Rani. Pagi itu, udara desa masih lembab ketika Sulastri tiba-tiba berteriak dari dalam rumahnya. Suara itu menggema hingga terdengar oleh beberapa tetangga yang sedang menyapu halaman. "Astagfirullah, perhiasan saya hilang. Siapa yang berani ambil?" Sulastri merogoh laci-laci dengan kasar. Wajahnya merah padam. Mila, yang kebetulan mampir mengambil beberapa barangnya yang tertinggal, terkejut bukan main. "Ibu, perhiasan apa yang hilang?" "Kalung emas saya yang dari almarhum bapakmu hilang dari kotak perhiasan." Sulastri menunjuk kotak kayu kecil yang memang tampak terbuka. Beberapa detik berlalu sebelum Sulastri menatap Mila dengan sorot mata yang tajam dan penuh tuduhan. "Kamu tahu siapa yang terakhir masuk kamar ini?" Napasnya memburu. "Rani, si menantu itu." Mila kaget. "Ibu, jangan asal nuduh. Rani nggak mungkin." "Diam!" Sulastri membentak. "Dia sudah bikin rumah kita hancur. Sekarang dia mencuri. Perempuan tidak tahu diri." Bentakan itu membuat dua tetangga di luar ikut mendekat ke pintu rumah. "Ada apa, Bu Sulastri? Ada yang hilang?" Sulastri sengaja menaikkan volume suara supaya lebih banyak telinga mendengar. "Rani mencuri perhiasan saya." Kata mencuri itu meluncur seperti panah melesat, keras, tajam, dan penuh niat mempermalukan. Mila hanya mencoba menahan, namun Sulastri sudah kehilangan kendali. Saat itu Sulastri mengirim pesan panjang ke Ardi. "Istrimu mencuri perhiasanku. Suruh dia mengaku." Ardi yang sedang bekerja langsung terdiam membacanya. Hatinya menegang. Badai baru mulai bertembuk dan kali ini lebih jahat dari sebelumnya.
Di kontrakan kecil itu, Rani tidak tahu bahwa namanya kembali dicemari. Ia sedang memasak sederhana, tersenyum tipis meski hidup begitu berat, tanpa menyadari bahwa fitnah baru sedang mengintainya. Pagi itu suasana rumah Sulastri seperti rumah yang habis dilalap api kemarahan kemarin. Ardi dan Rani datang dengan wajah tegang. Mereka datang karena kabar gosip yang makin liar sejak Sulastri menuduh Rani mencuri perhiasannya. Di ruang tengah, Sulastri duduk bersedekap, wajahnya penuh kecurigaan. "Jangan pura-pura polos," bentaknya begitu Rani masuk. Rani menggeleng, lembut namun jelas terguncang. "Saya tidak pernah menyentuh perhiasan ibu." Ardi berdiri di tengah, menahan amarah. "Bu, kita selesaikan baik-baik. Kalau memang hilang, ayo kita cari bersama." Sulastri mendengus, penuh keyakinan yang sebenarnya dibangun dari emosinya sendiri, bukan fakta. Namun Mila yang sejak tadi gelisah, perlahan masuk ke kamar ibunya. Wajahnya pucat. Ada sesuatu yang terasa salah. Beberapa menit kemudian, suara teriakan kecil terdengar dari kamar. "Bu, ini..." Mila keluar sambil memegang sebuah kotak kecil berdebu. Kotak perhiasan itu. Semua mata terarah pada Mila. Ardi menegang, Rani terpaku, bahkan Sulastri terdiam sejenak. "Di mana kamu menemukannya?" tanya Ardi, suaranya berat. Mila menelan ludah. "Di bawah tumpukan kain batik lama di lemari ibu, sepertinya jatuh dari rak." Keheningan menyayat. Sulastri mencoba bangkit berdiri, wajahnya memerah antara malu, marah pada diri sendiri, dan gengsi yang terlalu tebal untuk mengakui kesalahan. Itu pasti kamu yang mindahin," tuduhnya setengah berteriak, kini suaranya bergetar. Rani menggeleng cepat, matanya berkaca-kaca. "Saya tidak pernah masuk kamar ibu." Ardi menatap ibunya tajam. "Bu, tolong, ini sudah lewat batas." Sulastri tak menjawab, ia hanya memandang perhiasan itu seakan benda itu sendiri mengkhianati dirinya. Di balik pintu, beberapa tetangga yang kebetulan lewat terhenti, mendengar sebagian percakapan. Bisikan-bisikan mulai berubah arah, dan untuk pertama kalinya justru gosip kembali menghantam Sulastri. Di wajahnya terlihat retakan pertama. Retakan harga diri, retakan reputasi, dan retakan itu baru permulaan. Sejak kejadian perhiasan hilang yang ternyata hanya terselip, desa mulai berbisik. Tidak sekeras gosip yang pernah Sulastri sebarkan, tetapi cukup untuk membuatnya gelisah setiap kali keluar rumah. Di warung, dua ibu-ibu membelakangi Sulastri sambil memandang sinis. "Katanya perhiasan cuma jatuh di lemari, tapi sudah nuduh menantunya maling," bisik salah satu. Sulastri menahan diri, berjalan tegak seolah tak terpengaruh, tapi tangan kirinya gemetar kecil. Di rumah, ia duduk sendirian di ruang tengah. Tidak ada lagi yang datang meminta saran, tidak ada tetangga yang singgah. Aura disegani yang dulu ia banggakan perlahan pudar. Ardi tak banyak bicara kepadanya. Rani menjaga jarak, namun tetap sopan. Mila hanya bisa memandang ibunya dengan campuran takut dan kecewa. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sulastri merasakan sepi. Mila yang mulai menyadari kesalahan ibunya, diam-diam mendekati Rani di dapur. "Tante, maaf soal kemarin," bisiknya lirih. "Tidak apa-apa, Nak. Kamu tidak salah apa-apa." Mila menunduk, bermain dengan ujung bajunya. "Kalau ibu ngomong jelek tentang tante lagi, aku nggak bakal ikut-ikutan," katanya dengan suara pelan namun tegas. Perkataan itu membuat Rani terharu. Anak itu mulai berpikir sendiri, bukan hanya mengikuti omongan ibunya. Sementara itu, Sulastri dari luar kamar melihat percakapan kecil itu. Ia tidak mendengar, tapi ekspresi akrab Rani dan Mila membuat dadanya panas. Entah itu cemburu, marah, atau terancam. Tapi satu hal jelas, pengaruh Sulastri atas putrinya mulai goyah. Sulastri jatuh sakit pagi itu. Bukan sakit berat, hanya pusing dan lemah karena stres yang menumpuk. Meski hatinya dilukai berkali-kali, Rani tetap mengetuk pintu. "Ibu,
Saya bawakan bubur dan obat. Sulastri memalingkan wajah. Aku tidak butuh bantuanmu. Namun tubuhnya jelas gemetar. Rani mendekat perlahan, meletakkan tray makanan di meja kecil, lalu membantu merapikan selimut. Ibu harus makan dulu supaya kuat, ucapnya lembut. Gerakan itu tulus, tanpa balas dendam. Mila yang melihat dari pintu tertegun. Bagaimana mungkin seseorang yang difitnah, dipermalukan, dan dibentak masih bisa berbuat baik seperti itu? Sulastri tetap cuek, tetapi matanya sedikit berkaca, walau cepat ia sembunyikan. Sore itu Ardi akhirnya berbicara tegas. Bu, soal perhiasan dan soal fitnah, tolong akui saja. Biarkan Rani lega. Sulastri menatap anaknya lama. Ada pergolakan besar di matanya, antara gengsi dan hati nurani. Namun pada akhirnya gengsi menang. Aku tidak salah. Kalian saja membela dia terus. Ardi menutup wajah dengan kedua tangan. Kecewa luar biasa. Rani hanya diam, bukan karena takut, tetapi karena ia sudah paham karakter Sulastri. Mila yang mendengar dari balik pintu menangis pelan. Ia ingin ibunya berubah, tetapi sepertinya perubahan belum datang. Dan di luar rumah, satu persatu warga semakin berani membicarakan keburukan Sulastri. Dinding reputasi yang ia bangun bertahun-tahun mulai runtuh bata demi bata. Gosip berubah arah. Warga desa mulai terang-terangan menyinggung Sulastri. Di pasar, seorang pedagang berkata ketus, "Bu Sulastri, kalau ngomong jangan suka nuduh orang sembarangan." Ada yang bahkan menghindar ketika ia lewat. Yang dulunya selalu menyapanya Bu Lastri yang bijak, kini hanya melirik. Sulastri pulang dengan wajah pucat. Saat menutup pintu rumah, ia bersandar dan menahan napas. Untuk pertama kalinya, semua serangan itu tidak bisa ia balikan. Semua mata memandangnya sebagai sumber masalah, bukan korban, bukan tokoh penting, bukan ibu yang dihormati. Hanya seorang perempuan yang terperosok akibat kesombongannya sendiri. Di meja makan, ia duduk terpaku lama. Ada rasa malu yang begitu pahit, menyesakkan dada, tapi belum cukup untuk membuatnya berubah. Belum. Malam itu, Sulastri terbangun tiba-tiba. Dadanya terasa berat, napasnya pendek-pendek. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia mencoba bangun, tapi lututnya lemas. Sebuah suara aneh terdengar dari luar jendela, entah angin atau imajinasinya sendiri. Lampu kamar berkedip 2 kali. Sulastri memejamkan mata kuat-kuat, menahan rasa takut yang selama ini ia tutupi dengan amarah. Saat pagi tiba, wajahnya tampak pucat, batuk kecil, sakit kepala, dan tubuh terasa dingin seperti tidak ada tenaga. Rani, meski telah diperlakukan buruk, datang melihat keadaan. "Ibu harus ke puskesmas," ucapnya lembut. Sulastri tak menjawab. Ia hanya menatap Rani dengan pandangan kosong, seperti melihat bayangan dari masa lalu yang menuntut balas. Awal kejatuhan moral kini berlanjut ke fisik, dan entah ia sadari atau tidak, ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Rasa lemas yang sebelumnya hanya muncul sesekali, kini berubah menjadi sakit yang menekan seluruh tubuh. Sulastri terkulai di kasur, napas pendek, wajahnya pucat seperti kehilangan semua tenaga. Dulu ia berjalan dengan gagah, penuh suara,
penuh kuasa. Kini, tubuhnya seperti tidak lagi miliknya sendiri. Rani mengintip dari pintu, melihat mertua yang dulu keras itu kini rapuh. Ardi mencoba tetap tegar, tapi sorot matanya menunjukkan kecemasan dalam-dalam. Mila memegang tangan ibunya, gemetar. Sulastri mencoba bicara tapi suaranya patah, hanya gumaman kecil. Dan untuk pertama kalinya, ia takut. Dokter Fajar memeriksa Sulastri dengan raut serius. Secara medis, ini komplikasi akibat tekanan psikis berkepanjangan, ujarnya. Ardi menatap dokter itu dengan bingung. Maksudnya, Dok? Emosi terlalu kuat, stres berat, kemarahan yang dipendam terus-menerus, tubuhnya tidak kuat, jelas Dokter Fajar. Rani menunduk, ia tahu Sulastri memikul banyak amarah pada dirinya. Namun mendengar hal ini dari dokter membuat udara di ruangan terasa jauh lebih berat. Sulastri hanya menatap langit-langit, terdiam. Ada rasa getir yang muncul, walau ia belum mengakui apapun. Malam itu, Sulastri terbangun tiba-tiba. Ia mendengar suara Rani. Tapi bukan suara lembut seperti biasanya, melainkan gema hinaan yang dulu dilontarkannya sendiri. Kamu tidak becus, kamu mandul, kamu cuma beban. Suara itu berputar, memantul di sudut-sudut kamar. Padahal Rani sedang tidur di rumah lain. Sulastri menutup telinga, tubuhnya bergetar. Namun suara itu semakin keras, seakan menghantui masa lalu yang tidak pernah ia akui sebagai kesalahan. Air mata menetes. Ini bukan sekadar sakit fisik, tapi beban batin yang selama ini ia paksakan. Ketika keluarga membawa Sulastri ke puskesmas, beberapa warga menjauh sambil berbisik. Aku dengar dia suka marah-marah, katanya sering halusinasi. Takut ketularan aura buruk. Walau kata-kata itu terdengar kejam, itu menjadi pukulan telak bagi Sulastri. Ia yang dulu berdiri sebagai tokoh paling vokal di desa, kini dilihat sebagai sumber masalah. Ardi kesal melihat perlakuan warga, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Rani hanya bisa menghela napas panjang. Karma sosial sudah berjalan. Mila menggenggam tangan ibunya dengan mata berkaca. Bu, aku di sini. Sulastri menatap putrinya, merasa kecil untuk pertama kalinya. Pagi itu, ketika ingin memanggil Ardi, suara Sulastri hilang. Bukan serak, hilang. Hanya udara yang keluar tanpa bunyi. Ia panik, mengetuk meja, menunjuk tenggorokannya. Ardi segera memanggil Dokter Fajar yang memeriksa dan geleng-geleng kepala. Ini bukan hanya faktor fisik, psikisnya terlalu menekan. Suaranya tertahan oleh emosinya sendiri. Simbol yang jelas, perempuan yang selama ini menggunakan suara untuk menghina, merendahkan, menguasai, kini tidak bisa lagi berkata-kata. Rani menatapnya dengan ibah, bukan senang. Semoga ibu cepat sembuh, katanya tulus. Air mata mengalir dari mata Sulastri. Ia ingin berbicara, tapi suaranya telah pergi. Ardi akhirnya meminta bantuan Rani, bukan sebagai menantu, tapi sebagai satu-satunya yang sabar dan tahu cara merawat. Rani datang pagi itu membawa makanan hangat dan obat. Sulastri hanya memalingkan wajah, malu sekaligus tercekik rasa bersalah. Walau begitu, Rani tetap merapikan selimut, mengusap keningnya, dan menyuapi dengan perlahan. Tidak usah bicara, Bu, cukup istirahat. Sulastri menangis tanpa suara. Rani justru semakin lembut. Kebaikan yang tidak pernah ia balas, kini menjadi tamparan paling menyakitkan. Beberapa hari dirawat Rani membuat Sulastri menyaksikan sesuatu yang tak pernah ia pahami sebelumnya. Rani selalu bangun lebih awal dari semua orang. Membersihkan kamar, memasakkan bubur, memastikan obat diminum tepat waktu. Tidak ada keluhan, tidak ada dendam.
Saat Sulastri menjatuhkan gelas, Rani cepat membersihkan tanpa wajah kesal sedikit pun. Sulastri mulai menangis lagi, tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena kenyataan menyentuh seperti cahaya. Rani tidak pernah membalas kebencian, bahkan dalam diam. Malam itu, dengan suara yang mulai kembali sedikit demi sedikit, Sulastri memanggil Ardi dan Mila. Suaranya masih gemetar, patah, dan pelan. Aku salah selama ini. Ardi terdiam, dadanya sesak. Mila langsung menangis dan memeluk ibunya. Dengan air mata mengalir tanpa henti, Sulastri akhirnya berkata, "Aku iri. Aku takut. Aku terlalu jahat pada Rani." Pengakuan yang tidak pernah ia bayangkan keluar dari mulutnya. Namun malam itu, semua yang ia sembunyikan pecah seperti bendungan. Ardi hanya menatap ibunya dengan campuran perih dan lega. Ia tahu perubahan itu akhirnya datang. Dengan sisa tenaga, Sulastri memanggil Rani ke kamar. Rani duduk di sampingnya. Wajahnya lembut seperti biasa. Sulastri menggenggam tangan Rani, gemetar, dingin. "Rani, maafkan aku. Aku sudah zolim." Rani menahan air mata. Ia menggenggam tangan itu kembali. "Saya maafkan, Bu. Dari dulu saya selalu maafkan." Kata-kata itu menghantam hati Sulastri seperti ombak besar. Ia menangis terseduh, tubuhnya bergetar. Di ruangan kecil itu, untuk pertama kalinya, dua hati yang saling terluka akhirnya saling memahami. Hari itu, Sulastri tidak bangun lagi. Tubuhnya sangat lemah, napas pendek-pendek. Warga desa sudah mengetahui segalanya. Fitnah, gosip, kehancuran reputasi yang ia buat sendiri. Tidak ada lagi yang mengagungkan nama Sulastri. Ardi, Mila, dan Rani mengelilinginya. Suasana sangat hening. Dengan suara nyaris tak terdengar, Sulastri berkata, "Rani, terima kasih sudah tetap baik meski aku..." Itu adalah kalimat terakhir sebelum tubuhnya benar-benar kehilangan tenaga. Dalam versi ini, Sulastri wafat dengan tenang setelah menunaikan maaf dan pengakuan, bukan dalam penderitaan ekstrim, melainkan sebagai penyadaran moral. Pemakamannya sederhana, tidak banyak yang datang sebagai konsekuensi dari ulahnya sendiri. Namun Rani tetap hadir, mendoakannya. Hatinya bersih, tidak menyimpan dendam. Di akhir cerita, Rani berdiri di halaman rumah menatap langit sore. Ia akhirnya dapat keadilan, bukan dari membalas, melainkan dari keteguhan hati, kesabaran, dan kebaikan yang tidak pernah pudar. Dan begitulah kawan. Kadang hidup bukan soal siapa yang paling keras bicara, tapi siapa yang paling keras menahan luka. Rani memilih diam, bukan karena kalah, tapi karena hatinya terlalu penuh untuk membalas. Sementara Sulastri, yang dulu merasa tinggi, kini perlahan runtuh oleh kesombongannya sendiri. Hidup memang selalu menyimpan cara untuk mengembalikan semuanya ke tempat semula. Ingat, hinaan bisa sembuh, tapi luka di hati orang lain kadang berbalik sebagai takdir yang tidak bisa kita hindari. Aku Ismail, dan seperti biasa, cerita ini bukan hanya untuk didengar, tapi untuk direnungkan. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat yang membuat hati gelap dan didekatkan pada kebaikan, meski kadang harus melewati luka yang panjang.